Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanita Nurul Aulia dengan NPM 0371180056. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial pembuatan media pembelajaran dan juga langkah penggunaan media pembelajaran yang telah saya buat pada materi mengenai Garuda dan kalimat rumpang juga kalimat perintah. Kelas 1 semester 1 tema 6 lingkungan sehat, bersih dan asri, subtema 3 lingkungan sekolahku, pembelajaran ketiga muatan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Video ini guna memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nurlinda Safitri MPD. Baik, kita langsung saja memasuki sebuah tutorial pembuatan media pembelajarannya. Langkah pembuatan media pembelajaran Garuda Pancasila. Kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Nah, langkah pertama, kita lapisi styrofoam menggunakan kertas karton yang telah ditempel oleh lem double tip. Harus rapi ya teman-teman. Nah, langkah kedua, kita gunting gambar Garuda yang telah di-print dan diberi lem tiap satu persatu belakang gambar Garudanya dan disatukan agar menjadi gambar Garuda Pancasila yang utuh. Langkah ketiga, kita gunting kertas HVS menjadi bentuk simbol Pancasila dan tempelkan pada bagian tengah. Dan langkah keempat, kita gunting simbol-simbol Pancasila sesuai dengan bentuk-bentuknya dan kita beri garis terlebih dahulu pada setiap bagian-bagian simbol tersebut di kertas putih. Nah, tulis soal-soal kalimat perintah untuk mengerjakan kalimat rumpang pada amplop nanti. Nah, setelah itu kita beri lem pada ujung setiap simbol sedikit-sedikit agar nanti simbol tersebut bisa terbuka seperti berikut ini. Media Garuda telah selesai dan kita buat amplop tugas. Siapkan kertas dan amplop, kemudian tulis soal-soal kalimat rumpang pada setiap kertas dan masukkan seluruh kertas yang telah ditulis ke dalam amplop. Amplop untuk kalimat rumpang telah selesai. Ini dia hasilnya. Media pembelajaran simbol-simbol Pancasila dan kalimat perintah juga kalimat rumpang yang dapat dibuka pada tiap simbolnya. Pembuatan medianya telah selesai, kemudian langkah penggunaan media pembelajaran. Oke, baik, sesuai dengan materi pelajaran mengenai Garuda Pancasila, yaitu simbol-simbolnya, kalimat perintah dan kalimat rumpang. Saya telah membuat media pembelajaran Garuda Pancasila yang dimana nanti tiap-tiap simbol ini dapat dibuka dan siswa akan mendapatkan nomor berapa amplop yang ada di dalam simbol tersebut. Baiklah, jadi langkah penggunaan media pembelajaran yang telah saya buat yaitu pada awal inti pembelajaran nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai simbol-simbol Garuda Pancasila dan apa sih arti dari simbol tersebut dan simbol tersebut merupakan sila nomor berapa, juga apa bunyi dari sila tersebut. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai kalimat perintah dan kalimat rumpang. Kalimat perintah yang ada dalam media pembelajaran ini yaitu di dalam simbol yang dapat dibuka nantinya, dan kalimat rumpangnya ada di penugasan dalam amplop ini. Jadi setelah menjelaskan simbol-simbol Garuda Pancasila, kalimat perintah dan kalimat rumpang, mungkin nanti saya akan bertanya terlebih dahulu apakah siswa sudah paham atau adakah pertanyaan. Setelah siswa paham semua nantinya, saya akan membagi siswa ke dalam 5 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 6 orang. Dan setelah bagi kelompok, saya persilahkan siswa untuk duduk bersama kelompoknya. Ketika siswa sudah duduk bersama kelompoknya,
saya meminta satu orang tiap perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk menggunakan langsung dan berperan langsung dalam menggunakan media pembelajaran yang telah saya buat ini. Nah, setelah tiap perwakilan maju, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media ini. Media ini dapat digunakan dengan cara satu persatu dari tiap kelompok, berurutan dari mulai kelompok 1 dapat memilih simbol mana saja yang ingin mereka pilih. Dan kemudian, jika misalnya mereka memilih simbol bintang, mereka harus bisa terlebih dahulu menyebutkan simbol bintang itu merupakan sila keberapa dan apa bunyi dari sila tersebut. Dan saya juga akan membimbing apa sih simbol tersebut, sila keberapa sih, dan apa bunyinya. Setelah siswa dapat menyebutkan, setelah siswa benar untuk menyebutkan, saya perbolehkan siswa untuk membuka simbol ini. Dalam simbol terdapat sebuah kalimat perintah. Misalnya, ambillah amplop nomor 1, kemudian kerjakanlah bersama teman kelompokmu. Saya sudah punya 5 amplop ini. Nanti siswa boleh ambil amplop sesuai dengan nomor yang tertera di dalam simbol tersebut. Kemudian saya persilahkan satu persatu setiap kelompok untuk menggunakan media tersebut. Dan juga setelah semua siswa memilih dan mendapatkan amplop, saya persilahkan siswa untuk mengerjakan tugas, yaitu mengenai kalimat rumpang yang ada di dalam amplop. Saya beri waktu siswa selama 15 menit untuk mengerjakannya. Setelah 15 menit berakhir, saya meminta kembali tiap perwakilan kelompok, namun berbeda dengan perwakilan yang pertama, untuk membacakan hasil jawaban yang telah mereka diskusikan dan mereka kerjakan bersama. Saya persilahkan dari perwakilan kelompok yang mendapat Pancasila ke-1, kemudian seterusnya hingga Pancasila ke-5. Setelah semua siswa membacakan hasil tugasnya, saya meminta siswa untuk mengumpulkan di meja guru dan saya nilai. Kemudian saya bagikan kembali kepada tiap kelompok. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa muatan materi pada mata pelajaran PPKN dalam media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu mengenai Garuda Pancasila dan simbol-simbolnya, juga bunyi-bunyi silanya, dan materi pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu mengenai kalimat perintah dan kalimat rumpang yang terdapat dalam amplop ini. Cukup sekian cara pembuatan dan langkah penggunaan media pembelajaran yang telah saya buat. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.